يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرب يا أهل الباطن يا أهل النوبة ويا أهل النور بجاه وببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونتوجه إليك بجاه وبكرامة الأولياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا. أما بعد. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpah rahmat dan kasih-Nya kepada kita semua. Kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa, bersilaturahim, bersama-sama menunaikan salah satu di antara perintah agama Allah, yaitu menjaga dan memelihara salat lima waktu. Salawat dan salam senantiasa tetap kita persembahkan kehadiran Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Minahasa Utara, Bapak Ustaz Soehartono Tilamoho, Bapak Imam Masjid, Bapak Haji Mahmud Najiji, saya juga ada Ustaz Pembina ini, Ustaz Abi Ayuba, Ustaz Akbar Wamosid. Bilang semua satu-satu. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah masjid yang dimuliakan yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang sholat subuh pagi hari ini yang saya hormati. Ada satu cerita seorang anak muda berambut panjang suatu saat ingin menggunting rambut. Maka datanglah dia ke tempat gunting rambut. Tukang gunting rambut orang sudah tua. Pada saat rambut digunting, si orang tua tukang gunting berkata kepada si anak muda, "Nah, bapak ini sudah 20 tahun jadi tukang gunting rambut. Ditambah dengan umur saya, ketahuilah, saya tidak pernah percaya Allah Tuhan itu ada." Si anak muda dia lihat begini ke belakang, dia berkata, "Kenapa Pak? Kalau memang Allah Tuhan itu ada, pasti di muka bumi ini tidak ada orang yang susah, apalagi orang sakit. Tapi coba kau jalan-jalan ke Siloam dan kawan-kawannya, kau tak sanggup menghitung berapa banyak orang terbaring sakit. Belum lagi kau ke tempat-tempat tertentu, kau dapati banyak orang yang kesusahan dan kesulitan ekonomi. Bukankah Tuhan Allah itu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pemberi dan Maha Menjaga? Kenapa ada orang sakit dan sebagainya?" Si anak muda diam, takut membantah, jangan sampai salah gunting. Akhir cerita, selesai gunting, dibayar, anak muda ini keluar. Tidak sampai 5 menit, anak muda ini kembali ke tukang gunting sambil berkata, "Om, saya tidak percaya di dunia ini ada tukang gunting." Si om tadi bilang,
kalau memang di dunia ini ada tukang gunting, banyak sekali itu di luar orang gondrong. Ya? Si Om diam, kemudian berpikir tidak mau kalah lebar. Anak muda itu di luar orang gondrong itu, kenapa banyak? Karena orang tidak mau datang gunting rambut di sini. Si anak muda kemudian berkata, seperti itulah wahai Om, banyak orang yang susah dan sakit karena mereka tidak pernah mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kau libatkan kasih sayang Allah dengan ketidaksukaan manusia untuk taat kepada Allah. Ini kisah sebuah perumpamaan. Kadang-kadang manusia melihat kuasa Allah itu bukan dalam saat dia sulit, bukan pada saat dia butuh, tapi kadang-kadang dia melihat kekuasaan Allah itu pada saat dia tidak punya lagi jalan keluar. Baru dia sadar ada sesuatu yang harus dia minta kepada yang Maha Tahu segala-galanya. Itu kebanyakan kita manusia. Suatu saat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Nabi kita Muhammad berkata kepadanya, "Ya Ali, la tanzur dhanban saghiran wanzur ila man adnabta." Wahai Ali, jangan pernah engkau meremehkan dosa itu walaupun kecil menurut engkau, tapi sadarlah dosa kecil yang engkau lakukan menurut engkau bukan masalah kecil dan besarnya, tapi kepada siapa engkau berbuat dosa, yaitu kepada Allah Tuhan yang Maha Besar. Jelas? Jadi di dalam hukum hikmah dikatakan tidak ada yang namanya dosa kecil, apalagi dosa besar. Semua menurut ulama dosa itu bila berkaitan dengan hak-hak Allah semuanya besar, karena kita berbuat dosa di hadapan Allah Tuhan yang Maha Besar. Berikut, kalau seperti itu tentu kita bertanya, bagaimanakah caranya agar Allah tahu kita, kita juga tahu Allah. Tentu ketika ini saya tanyakan kepada diri saya, dan apalagi saya tanyakan kepada diri saudara-saudara, kita pasti akan berpikir dan melahirkan jawaban yang berbeda. Padahal dalam agama tidak ada cara lain kita untuk mengenal Allah, Allah mengenal kita, kita dekat kepada Allah, Allah dekat kepada kita. Tidak ada cara lain. Quran menjelaskan hal itu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan engkau tidak akan bisa mendapatkan takwa itu kecuali melalui perantara yang disebut wasilah. Wasilah yang dimaksud oleh Allah yaitu ibadah. Hanya ibadahlah yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, Allah dekat kepada kita. Dengan ibadahlah Allah memberi kita rahmat dan ampunan, dan kita meminta kepadanya kasih dan sayang. Hanya melalui ibadah. Adakah Ustaz selain ibadah untuk dekat kepada Allah? Ada yang disebut yaitu amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal saleh itu bukan hanya sekedar bagaimana kita bersedekah, bagaimana kita menolong orang. Tidak hanya itu saja amal saleh, tapi amal saleh yang dimaksud, yang pertama, bagaimana kita melihat diri kita sebagai orang yang senantiasa khilaf dan salah, kemudian lahir kesadaran diri untuk menjaga dan memelihara ibadah dalam kehidupannya, baru akan melahirkan pikiran-pikiran untuk melakukan amal perbuatan yang baik. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Katakan wahai Nabi Muhammad,
kepada orang-orang beriman, beramal salehlah kalian, niscaya perbuatanmu yang baik itu Allah dan Rasulnya, dan orang-orang beriman akan melihat apa yang kau lakukan. Allah mengatakan 3 yang akan menyaksikan setiap amal yang kita lakukan. Yang pertama, Allah yang melihatnya langsung. Yang kedua, Rasulnya yang akan menyaksikan perbuatan amal saleh dari kalangan umatnya. Yang ketiga, hanya orang-orang beriman yang dapat menilai setiap perbuatan yang baik yang dilakukan oleh kita. Orang beriman, bukan orang muslim. Orang muslim kadang-kadang amal baik dicurigai. Orang muslim kadang-kadang niat baik dikhawatirkan karena kita belum mempunyai iman yang mantap. Maka kadang-kadang orang berbuat kebaikan kita cemburu, dan kadang-kadang kita yang menjadi asbab lahirnya rasa hasud, dengki dan iri. Maka Allah mengatakan, jangan kau cari pandangan orang Islam ketika kau berbuat amal, tapi lakukan dengan keikhlasan. Maka Allah, Rasulnya, dan orang beriman akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Baik, kita lanjut. Suatu saat Nabi Allah Ibrahim berada di tepi pantai. Dia melihat ada bangkai seekor binatang. Tiba-tiba dari laut keluar kepiting-kepiting, kemudian menggigit sedikit demi sedikit bangkai tadi. Setelah kenyang, kepiting kembali ke laut. Tidak berselang lama kemudian datang burung-burung dari langit, burung-burung nazar, turun melihat bangkai, kemudian mereka berpesta pora dengan daging bangkai tadi. Setelah kenyang, mereka kembali terbang ke udara. Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim melihat sisa-sisa bangkai didatangi oleh semut-semut yang keluar dari tanah, kemudian memakan lagi sisa bangkai yang ada. Berselang kemudian Nabi Ibrahim melihat cacing-cacing belatung mulai menghabisi dan membersihkan daging yang melekat di tulang bangkai tadi, hingga tak tersisa apapun kecuali tulang belulang yang berserakan. Saat itu Nabi Ibrahim berpikir, ketika Allah mengatakan di yaumil qiyamah, saat manusia dihidupkan kembali, bagaimana caranya Allah menghidupkan sesuatu yang sudah bercerai-berai. Yang dari laut datang, ambil sebahagian dagingnya, kenyang bawa ke laut. Yang dari udara, ambil sebahagian dagingnya, bawa kembali ke udara. Semut, cacing, semua membawa bagian-bagian tubuh bangkai ini. Bagaimana caranya Allah mengumpulkan kembali di hari kiamat? Tulang menjadi rapi, daging melekat kembali, dan Allah hidupkan kembali. Maka Quran surah Yasin Allah mengatakan, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Maka Allah telah memberi perumpamaan kepada kita ketika kita tidak sadar bagaimana caranya Allah berkuasa. Qul, kata Allah, katakan wahai Nabi Muhammad, siapakah yang mampu menghidupkan yang sudah seperti tadi? Qul man yuhyil 'idham wa hiya ramim. Maka apa kata Allah menjawabnya? Allah mengatakan, yuhyiha alladhi anshaha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin 'alim. Apa yang kau lihat telah bercerai-berai, Allah akan mengumpulkan kembali dengan satu kata, kun fayakun, maka itu akan terjadi dan tercipta saat itu. Dalam ayat yang lain, ketika Nabi Ibrahim melihat hal seperti itu, dia minta kepada Allah sebelum datangnya hari kiamat dan sebelum dia menemui ajal, agar Allah perlihatkan bagaimana caranya Allah menghidupkan sesuatu yang sudah punah. Allah abadikan dialog Ibrahim dengan Allah itu dalam Al-Quran. Dalam ayat dikatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tuhan, bagaimana caranya engkau menghidupkan apa yang sudah bercerai-berai seperti ini? Apa kata Allah
bagaimana aku punya kekuasaan untuk menghidupkan yang sudah punah seperti ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bala, tidak wahai Allah, aku percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi dengan engkau perlihatkan bagaimana caranya engkau hidupkan kembali, maka hatiku akan menjadi tenang. Bapak Ibu, orang yang punya tingkat iman seperti para nabi, misal Nabi Ibrahim pun masih belum memastikan dan melihat bagaimana Allah berkuasa, apalagi saya dan Anda. Bisa dipahami? Yang mau tidur silakan lanjut supaya kita cepat pulang, karena kopi sudah mau dingin di rumah. Allah kemudian menjawab, karena Nabi Ibrahim berkata, tidak, saya percaya engkau ya Allah, tapi dengan engkau perlihatkan bagaimana cara kau menghidupkan sesuatu yang hancur, hatiku menjadi tenang. Berarti dalam beribadah kita mencari ketenangan, dalam beramal saleh, dalam pergaulan yang baik kita mencari ketenangan, bukan mencari kepastian. Karena kepastian itu milik Allah. Bisa dipahami? Maka Allah berfirman, kalau begitu dalam ayat tadi dikatakan fakhudh arba'atan minal tayr, ambillah engkau 4 ekor unggas yang berbeda. Dalam tafsir dikatakan Nabi Ibrahim mengambil ayam jantan, Nabi Allah Ibrahim mengambil burung merak, Nabi Allah Ibrahim mengambil burung merpati, kemudian Nabi Ibrahim mengambil burung hudhud, 4 jenis unggas. Setelah 4 ini ada, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, fasruhunna ilaik, sembelih. Engkau sembelih binatang tadi yang 4 ekor tadi, kemudian engkau cincang-cincang sampai halus. Setelah sudah halus, kau campur semua binatang yang sudah disembelih, sudah dicincang, dicampur jadi sama. Dalam akal pikiran manusia, bagaimana mungkin sudah bercampur seperti ini, kemudian dia bisa kembali utuh sebagaimana awalnya? Setelah sudah dikumpulkan dan sudah dicampur, Allah katakan bahagi 4 daging yang sudah hancur. Fakhudh arba'atan minat tayr fasruhunna ilaik. Setelah itu, thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an. Kemudian 4 bagian yang kau sudah pisahkan, kau letakkan di 4 arah gunung. Gunung yang di timur, yang di barat, utara dan selatan. Kemudian Allah katakan kepada Nabi Ibrahim dalam ayat tadi, berdirilah engkau di tengah, thumma ud'uhunna, kemudian kau panggil binatang-binatang tadi sesuai dengan jenisnya. Maka Nabi Ibrahim berdiri di tengah dan berkata, wahai hudhud, datanglah engkau. Wahai merpati, datanglah engkau. Wahai ayam jantan, datanglah kalian. Wahai burung merak, datanglah kalian. Di saat itu Nabi Ibrahim melihat potongan-potongan kecil terbang di atas kepalanya, kemudian masing-masing mencari pasangan, sehingga jadilah kembali 4 ekor unggas yang utuh. Setelah Nabi Ibrahim melihat hal itu, Allah berfirman kepadanya, fa'lam, ketahuilah wahai Ibrahim, annallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi bijaksana. Perkasa mengumpulkan apa yang tidak mungkin menurut kalian, dan bijaksana untuk menenangkan jawaban hati tadi. Bisa dipahami? Baik. Kalau ada kopi ini panjang cerita. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah, mari kita lihat. Kadang-kadang waktu mau pergi di masjid gelap-gelap di waktu sholat subuh, ada perasaan yang berbeda. Berbedanya di mana? Kalau lewat di lorong-lorong gelap. Betul? Yang pakai cipu, yang pakai kain, yang dari pakai cipu dari sana, yang pakai kain keluar dari sini. Kau dapat ide.
Dia lihat ada yang pakai putih-putih, dia bilang paspor. Kenapa ada perasaan takut kepada makhluk ciptaan Allah? Tapi ternyata tetap dia lanjutkan walaupun takut untuk berjalan dalam kegelapan menuju masjid. Berarti dia lebih takut kepada siapa? Kepada makhluk yang menakutkan atau kepada Allah? Dia lebih takut kepada Allah. Saya punya pengalaman. Sewaktu saya tinggal, bukan sewaktu saya tinggal situ di pasar tua, di Anton ada itu. Kita bikin musal, ya jauh. Ada yang biasa kita sebut Abah Yunus, Inna Allah Yarham. Beliau ini tidak tahu mengaji, tidak tahu baca Quran, mengaji. Umur waktu itu baru masuk 79. Tapi tidak pernah saya lihat dia sholat kecuali di masjid. Mau subuh, mau hujan, mau banjir, tetap dia sholat. Suatu saat hujan deras. Beliau ini dalam keadaan sakit, kurang sehat. Kemudian tambah dengan umur, mata agak kabur. Antara rumah beliau dengan musala itu ada tembok Gaza. Itu waktu saya masuk di lorong, saya kaget lihat orang tua itu. Dia pegang begini jadinya. Dia pakai patokan. Hujan turun, dimarahin. Saya lihat, saya dekati. Allah Akbar. Ini orang tua yang jamaah. Saya dekati. Apa ini mau kenapa ini? Ada mau ke masjid. Kenapa pegang dinding supaya jangan jatuh? Kenapa mesti paksa itu? Ini hujan. Biar ada suatu saat hujan tidak bisa menyentuh. Ya bagaimana itu? Langsung mati. Akhirnya sampai di masjid. Waktu saya imam, Allahu Akbar, haji. Sami Allahu liman hamidah, haji. Ya. Bapak Ibu tahu, waktu dia mau meninggal, ini bukan cerita orang cerita yang kita bawa ke nanti. Waktu dia meninggal, sudah di rumah sakit, dia bilang tidak, saya mau pulang. Bawa pulang saya. Sampai di rumah apa dia bilang? Saya tidak mau minum obat yang anak macam. Ini racun. Anak-anaknya sudah putus. Pak, minum ini obat dari rumah sakit. Tidak, saya tidak mau. Ini racun. Saya mau tunggu Ustaz Mahmud. Saya masih ada di rumah. Pas pulang jam 9 malam, datang keluarga. Ustaz, Abah susah berat. Abah tidak mau minum obat. Dia mau nanti kalau Ustaz yang kasih minum. Saya pikirnya, karena hari-hari saya datang. Pas lihat, dia tidak bisa bangun. Dia lihat saya kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kenapa lama sekali? Kalau kasih minum racun untuk kita ini. Dan siapa yang kasih minum racun? Ini orang-orang ini kadang-kadang. Racun apa yang kasih minum? Ini bukan racun apa? Ini obat. Dia bilang tidak, racun. Saya tidak mau minum. Ya sudah, orang-orang tua begini, ikuti saja. Jadi apa mau yang bagaimana? Kita mau minta air. Ustaz baca doa. Apa dia bilang? Kasih keras-keras supaya kita boleh dengar doa. Baik, baca doa. Untuk waktu itu saya tidak baca doa makan. Setelah baca doa, kasih minum. Saya tanya, Pak, bagaimana Pak? Sudah bagus. Abang mau di sini atau di luar? Dia bilang saya sudah di luar tahun. Oke. Angkat, kasih berdiri. Taruh kursi di luar tahun. Pas kasih taruh di kursi plastik, beliau kemudian lihat begini saya. Kemudian apa dia bilang? Ustaz,
boleh saya peluk? Apa ada dulu? Tidak apa-apa. Saya peluk, dia angkat. Waktu saya angkat, pas kepalanya di bahu ini, dia mengucapkan La ilaha illallah. Wafat. Wafat di situ. Begitu mudahnya kematian. Ternyata setiap amal yang saleh Allah selalu memandangnya dengan balasan rahmatnya. Itu yang pertama. Masih ada usia 70. Selagi. Yang kedua, anak kecil itu kan orang tua. Anak kecil, dia suka sekali bawa-bawa celengan masjid, bawa-bawa celengan masjid. Baru kalau sudah kumpul itu senang sekali kalau dikasih 5.000. Namanya anak. Orang juga panggil itu namanya hanya. Dia sakit Pak, tapi dia selalu di masjid Pak, luar biasa. Kemudian dia jatuh sakit karena mungkin jatuh atau apa, tidak bisa bangun, tulang belakangnya patah. Setiap dia sakit dia berteriak, Ustaz. Jadi dia punya mama ini datang, Ustaz, ini hanya bagaimana ini? Siapa? Dia selalu begini, masuk saya ke sana. Waktu saya ke situ Pak, itu anak lihat begini, dia senyum. Habis dia senyum, dia bikin suria. Apa dia bilang? Ustaz, masih boleh kita masuk baik? Saya bilang boleh. Kita tidak bisa bangun. Dia tidak bangun. Di rumah di buka masjid musafir. Selesai dia bilang begitu, selesai. Wafat. Kemudian suatu saat saya bertemu dengan salah seorang guru saya. Saya ceritakan hal seperti itu. Habib, bagaimana kalau orang yang sholatnya di masjid, selalu di masjid, kemudian tiba-tiba sakit, tidak bisa sholat di masjid, tapi dia musuh ke masjid tapi tidak bisa. Misalnya stroke. Apa kata Habib Ali? Selama dia sakit tidak bisa ke masjid, sholat sendiriannya dia dapatkan pahala sholat berjamaah, ala bisa karena biasa. Jadi Pak, walaupun dia sendiri tetap dia dapat pahala sholat berjamaah. Orang dan berjamaah berdapat. Kalau tidak, pahala sendiri. Bisa dipahami Pak? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.